tingkat bawah. Mengapa terjadi seperti itu? Literasi seharusnya bukan lagi menjadi masalah di negara kita. Mengapa Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengakses internet tertinggi, terbanyak? Namun mengapa literasi kita masih sangat rendah? Ternyata salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena budaya literasi itu belum tumbuh. Literasi baca tulis belum menjadi sebuah budaya, belum menjadi sebuah pembiasaan. Keperluan baca tulis masih sebagai sekadar hobi, dan seperti itu hobi dan keperluan sangat berbeda. Nah, saya nanti akan menyampaikan informasi terkait dengan apa dan bagaimana literasi, lalu literasi digital, dan juga kalau kita berbicara mengenai literasi, ternyata literasi dan bahasa itu ibarat dua sisi mata uang yang akan selalu seiring sejalan. Kan seperti itu. Untuk bisa menjadi seseorang yang literat tentu dibutuhkan kemampuan berbahasa. Nah, tadi Pak Habib Smuksin juga sudah menyampaikan. Ini lanjut dulu, saya tidak bisa langsung memindahkan melalui seseorang. Lanjut saja. Ini sebagai informasi, karena kalau tadi saya sudah diperkenalkan, tadi Pak Habib Smuksin juga sudah memperkenalkan lembaga kami, maka tentu saya juga berkewajiban untuk memperkenalkan produk-produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tentu akan sangat mendukung upaya penumbuhan literasi di masyarakat. Mengapa? Tanpa adanya bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, tentu di dalam memahami, di dalam menggunakan bahasa, tentu kita harus mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan, kan seperti itu. Bahasa daerah pun seperti itu. Saya dan Prof Awal sama-sama dari Swiss. Kalau di sini wilayah USA kan, orang Sunda asli. Kalau kami dari Swiss, sekitar wilayah Sulawesi Selatan, iya. Nah, tentu bahasa ini memegang peran yang sangat penting Bapak dan Ibu. Salah satu yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki kemahiran berbahasa, dan juga kita harus mampu menggunakan bahasa itu secara cendekia. Mengapa? Orang yang literat tentu mampu menggunakan bahasa secara cendekia. Literasi dan bahasa ibarat dua sisi mata uang yang akan selalu seiring sejalan. Kita tidak mungkin bisa menjadi meja ini sangat mengganggu saya ya. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi literat kalau kita tidak mampu menggunakan bahasa dengan cendekia. Kita harus menjadi pengguna bahasa yang cerdas, kan seperti itu. Dan untuk bisa memahami informasi baik yang dalam bentuk teks tertulis maupun tidak tertulis, maka diperlukan pemahaman atau kemampuan mencerna informasi. Nah, itulah sejatinya sebuah literasi, kan seperti itu. Singkatnya seperti itu literasi. Bukan hanya sekadar bisa membaca dan menulis, kan seperti itu. Saya tidak tahu waktu yang diberikan kepada saya berapa menit. Kalau di jadwal 40 ya. Ya, biasanya kalau waktunya terbatas saya menggunakan kecepatan di atas rata-rata berbicara. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menguasai bahasa atau menjadi pengguna bahasa yang cerdas adalah mengetahui tingkat kemahiran berbahasa kita. Nah, salah satu produk Badan Bahasa, karena kami berfokus pada 3 program prioritas, tadi sudah disampaikan. Program prioritas pertama kami adalah literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra, dan yang ketiga, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan salah satu upaya kita adalah mengetahui tingkat kemahiran berbahasa kita melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kalau bahasa Inggris ada TOEFL, IELTS, TOEIC, bahasa Prancis ada DELF, maka bahasa Indonesia ada yang namanya UKBI, bukan UKBI ya, nanti jadi UBI, UKBI. Lalu ini sudah diluncurkan UKBI Anda Merdeka dan bisa diikuti oleh